إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di dalam tempat yang mulia ini untuk menuntut ilmu agama, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa berjalan niatnya untuk menuntut ilmu agama, maka niscaya Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 15. Baris ke-11. Kita ulangi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Ujar sidin, kaum lelaki, maksudnya suami nih. Kaum lelaki tidak berhak melakukan sesuatu apapun kepada istri kecuali hal-hal yang baik. Nah, jadi si suami atau laki itu hendaklah berlaku baik, berbuat baik aja kepada bininya. Mereka bubuhan suami nih, baru diperbolehkan berbuat sesuatu apabila kaum wanita, garis dalam kurung istrinya, melakukan perbuatan maksiat. Kayak apa contohnya perbuatan maksiat yang dilakukan oleh istri? Misalnya kembali ke rumah orang tua tanpa sepengetahuan suami. Nah, jadi bila pian nih lah sebagai seorang istri nang beisi laki sudah balain lawan kuitan berumah tangga, balain sudah lawan kuitan tinggal 4 laki, maka bila hendak balik ke rumah kuitan harus berpadah dan minta izin. Kalau diizinakan silahkan ke rumah orang tua. Kalau laki kada diizinakan, jangan memaksakan diri, jangan keluar dari rumah, karena itu setiap langkah dicatat dosa dan dilaknat oleh malaikat. Dan itu termasuk perbuatan maksiat. Maksiat kepada Allah, maksiat kepada suami. Nah, kembali ke rumah orang tua tanpa sepengetahuan suami, walaupun rumah kuitan itu parak aja, walaupun rumah kuitan itu 10 meter aja dari rumah seorang. Mun beisi laki bapadah
Melaki maizinakan, ayo silakan. Namun kada maizinakan, jangan wani-wani keluar rumah tanpa izin laki, berdosa. Karena itu perbuatan maksiat. Atau melakukan pembangkangan terhadap suami secara terang-terangan. Contoh laki menyuruh menutup aurat, ternyata kada menutup aurat, itu kan membangkang. Apabila istri melakukan nusyuz, dalam kurung meninggalkan rumah tanpa seizin suami, maka napanang dia harus dilakukan laki ini untuk memberi peringatan. Maka pisahkanlah mereka dari tempat tidur. Ini maksudnya sesudah dinasihati. Misalnya bini kada pasian atau membangkang atau wani-wan laki atau keluar rumah tanpa seizin laki, lalu laki itu memadahi, jangan sayanglah, jangan lagi kayak itulah, tatap aja. Nah itu baru pisah tempat tidur, tapi tatap serumah, makan tetap semua makanan, cuma nuguring aja kada saranjang atau kada sakamar. Ada juga disebutkan dalam riwayat yang lain, sapaguringan cuman moha bepaling. Laki nih, misalnya bini berabah, bepaling gitu. Kadang menghadapi moha bini. Nah, amunnya bini mengerti, oh aku tak salah pang. Gara-gara aku pang kada masih, lalu lakiku nih memalingkan wajahnya. Tapi tetap paguringan. Ada juga yang memadahkan kayak itu riwayat yang sebutingnya lagi kada sakamar, lalu misalnya lakinya di kamar sebelah, bininya di kamar sini, atau lakinya di ruang tamu, bininya. Itu sebenarnya supaya memberi peringatan aja, supaya bini sadar. Nah, kalau misalnya bini sadar, wah wanita salah bang tadi lawan lakiku aku ada lagi mau lagi artinya bertobat, lalu minta maaf laki abahnya, minta maaf lah, ulun berjanji kada lagi mau ulangi, kada lagi membangkang. Maka laki itu pun harus memaafkan dan kembali akur pulang, kembali saranjang pulang guring. Nah makanya itu cara memperingatkannya nih. Makanya kan laki itu berilmu juga. Mun kada berilmu lah, bila merajo laki nih merajo, iya nang tolak kemana lah. Padahal agama ini memberikan tuntunan, bila bini kada pasian dinasihati dulu. Bila tetap kada masih, hanya pisah ranjang, tetap serumah, tetap semua makanan, guring aja nang berbisa, atau saranjang aja cuman bepaling muha. Itu sekedar memberi peringatan aja. Nah, artinya dalam kitab tuh, suami jangan tidur bersama mereka dalam jangka waktu tertentu. Maksud dalam jangka waktu tertentu itu misalnya bini sudah mengakui kesalahan, ambil sudah kada seranjangnya pulang. Nah itu. Yang demikian dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada istri supaya sadar. Di dalam Al-Quran telah ditegaskan, ini dalilnya di Quran nih. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Surah An-Nisa ayat 34. Ini firman Allah Ta'ala nih. Artinya apa jar?
Ini Tuhan nih, Allah Ta'ala nih memberikan ilmu kepada bubuhan lelakian nih, kayak apa caranya menghadapi istri-istri kalian yang ada menurun atau durhaka lah. Nah kayak ini wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya tadi ya ada masih atau durhaka, maka nasihatilah mereka. Yang pertama nasihati dulu. Amun kada sadar juga dinasihati. Nah, dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka. Kada seranjang atau seranjang juga, cuman kada berhadapan. Nah, amun kada masih juga seranjang tuh kada masih, kada seranjang tuh ya tatap kada durhaka nih. Nah, dan pukullah mereka. Nah, jadi boleh memukul bini, tapi bini yang durhaka ya. Nang berapa kali sudah diberi peringatan, dinasihati ada masih, pisah ranjang ada masih. Dan pukullah mereka. Ini Quran menyuruh, cuman kalau dalam tafsir itu kada boleh memukul di muha. Kada boleh memukul sampai apa tuh? Berbiru-biru, berdarah-darah, apalagi patah tulang. Ada dalam riwayat mengatakan pukul itu kayak dia sapu tangan kalau sapu tangan sakit lah, sapu tangan tuh kira-kira dipukulakan kayak itu. Sebenarnya itu kada mematahkan tulang ya bang. Sapu tangan aja nah, pukulnya gitu begimit aja. Ibaratnya kayak memberi peringatan aja. Ada nampol di muka, meninju di mata, sehingga biru-biru. Itu nanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ada pasalnya, dilaporkan bisa sama polisi. Nah, cuman kalau dalam tafsir disebutkan tidak memukul itu lebih utama. Tapi memukul boleh. Tapi kalau tidak memukul lebih utama. Suami yang baik dia tidak akan memukul istrinya. Suami yang baik walaupun istrinya sudah berulang-ulang kali berbuat kesalahan, durhaka dan menyakiti hati suaminya, suami yang baik itu dia tidak akan menganiaya istrinya dan tidak akan memukul istrinya. Paling-paling inya aja kemana kami misalnya menghilangkan emosi dulu, berjalan kemana supaya jangan, seandainya memukul boleh cuma tadi memukulnya jadi muha, jangan sampai bengkak sampai patah tulang, pakai sapu tangan aja deh. Nih disebutkan dalam tafsir pakai sapu tangan, kain kada sakit ya Allah tah. Itu sebagai peringatan. Kenalah amunnya dipukul lah bini itu. Tapi kalau seorang istri yang punya perasaan, punya hati, inya dinasehati sadar dah. Dipisah ranjang gininya mengerti sudah aku salah bang. Ini kisahnya binian nang dasar nang tontol lalu. Nah, kemudian biar kita masuk lah. Kemudian biar kita masuk yang bakti lawan laki, sayang lawan laki, masih lawan laki. Ini misalnya pembiniannya tetap dipukul karena masih, itu tasarah lakinya aja lagi. Maksud tasarah itu pilih antara dua, hendak sabar bertahan, ayo sabar. Hari-hari disakiti bini, hati laki sabar terus, amun tahan, amun kada tahan, ya kena mentalak, mencerai, amun kada tahan lagi. Nah, jadi kadang kan langsung cerai itu ada tahap-tahapnya. Misalnya bini misalnya memasak mesin atau kadingan memasak langsung talak. Nah, bisa juga itu bini hilaf. Ya Allah, bini kada ingat. Ini sedikit-sedikit aja langsung bercerai. Nah, ini misalnya istri memang bersengaja durhaka. Tahap yang pertama dinasihati dengan lemah lembut. Mungkin tetap juga durhaka, dinasihati agak keras sedikit. Kadang masih juga pisah ranjang.
Kalau ada mahasiswa boleh ya memukul, ada memukul bagus lagi. Cuman memukulnya itu paling pakai sapu tangan aja dah. Ada sakit, ada pakai sapu tangan tuh ibaratnya. Namun kada mahasiswa itu terserah lagi, pilih antara dua. Nggak bertahan sabar, silakan bertahan. Dapat pahala sabar. Namun kada sabar, dia mentalak, mencerai. Nah, kada nang tasalah bini sekali, tasalah langsung bercerai. Karena itu agama. Diberi nasihat dulu dan sebagainya. Nah, kayak itu tuntunan Al-Quran lah. Nah, bahkan mereka boleh ditinggalkan dari tempat tidur tanpa batas waktu. Nah, nang yang bebinian nang tetap pada masjid boleh malam ini misalnya ada ini kena masjid kena malamnya ada satu goringan kena tetap pada masih juga malam besok ada pesan goringan pulang ada masih juga ada sapa goringan pulang tapi tetap serumah jadi jar bininya dingin juga aja lah enggak ada lagi tiga kalau kita anu eta minta maaf lah nah itu kan memberi peringatan supaya kembali lagi baik lagi gitu. Sebab meninggalkan wanita yang nusyuz pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepadanya, bukan menyiksa. Memberi peringatan, memberi pelajaran aja, bukan menyiksa, bukan menyakiti hati. Ini ada juga lelakian nang labini kada ada salah apa-apa. Manakah hilangnya Allah? Atau kada peduli lagi wanita ini? Nah, ada kayak itu. Agar di kemudian hari bisa tercipta hubungan yang lebih harmonis serta lebih maslahat itu bagus pulang. Nah, jadi memberi pelajaran aja supaya kembali pulang. Ini. Selama istri belum berlaku baik, atau ada masih misalnya maka suami diperbolehkan halaman 16 meninggalkan mereka sampai bertahun-tahun. Nah, dijual sampai bertahun-tahun. Maksud sampai bertahun-tahun nih selama bini itu ada baik kelakuan. Mun sudah baik, contoh menelepon abahnya, ulun sadar sudah minta maaf, beli kayak lagi. Beli kayak lagi lakinya. Nah, kayak itu. Ini sekedar memberi peringatan aja kayak itu. Ya dijual laki yang tulak bertahun-tahun kemana lah bini kada ada salah apa-apa beri nafkah kada lain itulah lain dan sewaktu istri telah berbuat baik ini maksudnya kada lagi kada pasien sadar sudah baik sudah serta menyadari kesalahannya maka sang suami pun tidak boleh meninggalkannya lagi. Haram mau meninggalkan laki bini yang sudah bertobat, sudah baik. Sebagian ulama ada yang menegaskan bahwa batas meninggalkan istri adalah 8 bulan. 8 bulan. Contoh misalnya sampai 8 bulan bini tetap pada masih. Soalnya sampai 9 bulan tetap pada masih ayuh atau salah lakian betahan untuk mencerai. Jika istri telah ditinggalkan dari tempat tidur, maksudnya tidak digauli, namun tetap tidak mau sadar, maka suami diperbolehkan memukulnya. Nah, tadi kan, ya Allah tahapannya mun kada masih juga di kada sapaguringan tetap masih hanya boleh memukulnya. Tapi tadi dalam tafsir disebutkan mun kada memukul itu lebih utama. Sepanjang tidak sampai menyakitkan. Nah, bila memukul kada menyakitkan. Amunnya sampai berbiru-biru itu sakit. Yalah, bengkak-bengkak mata berarti di muka tuh. Bibir berbangkak-bangkak berarti menyakitkan dah. Apalagi sampai kasih lahu.
Nah, memukulnya ini tidak sampai menyakitkan dan melukai badannya, karena kayak sapu tangan aja nah. Yakni sepanjang pukulan itu tidak sampai memecahkan tulang atau merusak anggota tubuh. Nah, ya Allah, memukulnya itu kan paling di kulit kah? Ya itu nah. Jangan di muka, jangan di awak, apalagi sampai pecah tulang, rusak anggota. Nah, itu kalau boleh haram hukumnya. Jika wanita itu telah kembali taat dengan sebab dipukul lalu taat, kada lagi mengulangi kesalahan, maka suami tidak boleh mencari-cari jalan atau alasan untuk memukul mereka secara aniaya. Ini ada jualan bini nang jaga pas laki menampeleng tidak pelengnya jual lakinya. Ya itu namanya kamu ya Allah. Dewa ini dia berarti laki lawan bini nang kayak itu smackdownnya. Maka suami tidak boleh mencari-cari jalan atau alasan untuk memukul mereka secara aniaya. Mun bini itu sudah sadar, jangan memukul-mukuli terusan. Dan kejadian yang telah berlalu itu hendaklah dianggap tidak pernah terjadi. Mun bini itu sudah bertobat, artinya kada lagi durhakawan laki. Itu jangan diungkit-ungkit. Jangan diungkit-ungkit lagi. Si laki nih kalau boleh mengungkit-ungkit, misalnya sudah baikan. Ingatkah ikan bahari ya? Nang waktu nah jangan diungkit-ungkit kesalahan itu. Jangan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Kita bila mau ungkit-ungkit gitu kenapa? Jadi manu pulang, kamu pulang. Sebab orang yang telah bertobat dari perbuatan dosa adalah seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Bertobat bang sudah. Jangan lagi diungkit-ungkit. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila." Surah An-Nisa ayat 34. Yang artinya, kemudian jika mereka bubuhan istri lah mentaatimu wahai suami, artinya ada lagi nih kena maasi, wah ini maasi sudah, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Jangan mencari-cari alasan untuk menyakitinya. Sudah ini sadar toh, sudah jangan lagi menyusahkannya. Quran surah An-Nisa ayat 34. Nah, ingatlah bahwa seorang suami memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh istrinya. Nah, dan seorang istri juga memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suaminya. Sama-sama punya hak, sama-sama harus ditunaikan. Sedangkan di antara hak-hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri adalah yang pertama, istri tidak diperbolehkan memberi izin kepada orang yang dibenci suami masuk ke tempat tidur atau kamar lah, apalagi sampai tidur di tempat tidur. Jangankan gitu pula rumah pian misalnya sudah berumah tangga lawan laki pian, laki kan ada di rumah, kok ada tamu hendak masuk ke rumah, tamu itu lain keluarga pian. Tamu itu laki-laki yang bukan mahram. Laki-laki yang bukan mahram bagi pian. Pian kada boleh memberi izin masuk ke rumah. Laki pian itu bisa nanti terjadi fitnah dan lain sebagainya. Apakah lagi masuk ke tempat tidur? Apakah lagi umpat tidur di kamar tidur pian, yang pian itu tidur artinya laki pian itu laki pian ada. Ayo hendak istirahat ya di kamar ya, enggak boleh. Sedangkan ini membawa masuk ke rumah aja haram. Haram. Jadi bila ada tamu
Lah, laki ada dari rumah nih. Ada tamu, lamunya tuh lalakian, yang lakian itu bukan mahram. Lagi pian minta maaf tuh, laki ulun kada tuh. Paham ya orang tuh? Artinya paham ya orang tuh, orang kada wani masuk juga. Seandainya memaksa masuk, jangan dibukai. Jangan dibukai jauh. Misalnya, jadi kada seberataan kita tuh pian tuh harus berlaku baik benar kepada tamu. Lihati dulu tamu tuh siapa. Amun tamu tuh bintuha kada apa-apa. Ya Allah, amun tamu tuh kuitan kada apa-apa lu masuk rumah. Tapi tamu tuh laki-laki itu bukan mahram. Atau misalnya mantan pacar bahari, ini hendak bilang rumah pian, jangan dikasih izin masuk. Apalagi lagi pian tidak. Amun pian kasih izin masuk, musia lagi pian datang. Nih kira kayak apa yang menyangka apa terhadap pian. Jadi kayak itu. Walaupun di rumah itu ada anak pian, tetap kada boleh memberi izin masuk. Membukai itu ya orang boleh aja Pak membukai. So mengetahui siapa orang yang datang nih. Cuman kalau mau orang masuk jangan. Minta maaf tuh. Oh laki ulun kada ada di rumah tuh kata. Mau ninya mengaras, padahal kan dalam agama kita kok dilarang seorang laki-laki masuk ke rumah istri orang yang mana lakinya tidak ada di rumah. Kalau terjadi fitnah, sekurang-kurang fitnah, tetangga kita menyangka yang buruk. Apa aja itu aja membawa lakian lain ke rumah, lakinya kada ada. Nah, itu maksud terjadi fitnah itu. Gitu. Jadi kayak itulah hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Itu harus dia menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Jangan sampai dia memberikan izin masuk ke rumah suaminya laki-laki lain tanpa izin. Misalnya bang dia minta izin juga, nelponnya laki, sayang, dia di mana? Kalau di Panurihan, jalan Panurih lagi, ini ada kawan pian datang nah, kawan siapa? Anang ya misalnya namanya. Wah Anang kah? Kayak apa nih beri izin kah ada kah? Laki itu aja yang beri izin. Amun izin akan hak tuan ilmu laki itu. Itu memberi kesempatan kepada bini untuk berdua-duaan dengan laki-laki lain. Seorang suami yang baik tuh jangan beri izin. Karena ikam telwaninya tuh udah boleh berduaan. Nah, tapi lah sebenarnya amunnya bini itu sudah berilmu toh. Ada perlunya nelpon laki. Ada perlunya pada laki ini sudah tahu ini kada boleh dikasih izin dalam agama. Ada perlunya menelpon laki. Bisa ini sudah memadahkan kada boleh masuk ke rumah. Nah. Kedua, istri tidak diperkenankan memberi izin. Ini lah. Ya tadi nah, izin masuk ke rumah kepada orang yang dibenci suami. Sebenarnya lah nang kada dibenci suami gitu. Kada boleh, apalagi dibenci suami. Contoh misalnya nang kada dikatakan suami siapa? Mantannya, mantan pacar bininya. Nah, itu kan. Atau bisa juga mantan suami bininya. Sedangkan sebagian dari hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami adalah suami harus selalu berbuat baik kepada istri. Nah, ini laki nih pulang nih, bilang kepada istri itu harus selalu berbuat baik. Contohnya berlemah lembut, menyayangi istri, mencintai istri, berlemah lembut dalam tutur kata, dalam tingkah laku, memberi nafkah, mendidik agama, kan berbuat baik lah, memberi perlindungan, menyediakan tempat tinggal.
Kedua, jangan memukuli ya lah. Suami harus memberikan pakaian dan makanan dalam kurung nafkah secara layak kepada istri. Nah, secara layak, maksud secara layak ini bila manupi saja telah nukarkan baju, jangan menukarkan baju nang kantak, itu kan layak. Atau baju nang seksi, nang kelihatan aurat, nah itu kan layak. Jadi nukarkan pakaian yang syar'i, yang menutup aurat. Nah kayak itu, memberi pakaian dan makanan yang layak. Kenapa? Jangan makanan kayak makanan beri ayam, ini kan nggak ada layak toh. Nang layak aja toh, nang ada iwaknya toh. Kayak apa aja duitnya tidak, makanya cari laki ini supaya dapat duit, nyaman nukar baras, nukar iwak nang layak juga. Tak masuk ada layak apa? Memberi ya tadi kada layak tuh ya, tak masuk kada layak tuh memberi makanan dengan hasil yang haram. Nah, bercari yang haram, hasilnya tukarkan makanan itu ada layak juga. Ada layak. Imam Tirmizi dan Ibnu Majah mengetengahkan sebuah riwayat hadis. Ini hadis Nabi lah, Nabi bersabda, ujar Nabi, haqqul mar'ati 'ala zawji ayyut'imaha idza at'ama wa yaksuha idza qasa wa la yadribal wajha wa la yuqabbiha wa la yahjura illa fil mabiti. Rawahu At-Tirmizi wa Ibnu Majah. Artinya, hak istri atas suami adalah suami wajib memberi makan kepada istri apabila dia makan. Dia tuh dia suami. Artinya bila laki makan, bini makan juga. Gitu. Bila laki makan 3 kali sehari, bini 3 kali sehari juga. Gitu. Memberi pakaian kepadanya apabila dia berpakaian. Bila laki nih isi baju, bini tukarakan juga baju pakaian yang layak tadi lah. Atau misalnya kalau bisa nukar pakaian ke sini, julungi duitnya aja, nukar seorang, nggak bisa milihkan. Itu hak istri yang harus ditunaikan suami lah. Tidak memukul wajahnya. Nih bila bini itu durhaka deh, dinasihati kata mau juga pisah ranjang tatap juga kada masih, maka memukul boleh cuman jangan di wajah, jangan di muka, di kulit aja mukulnya. Memukulnya pun pakai sapu tangan aja, nggak ada sakit gitu. Tapi kada memukul lebih baik. Tidak berbuat jelek. Nah, tidak berbuat jelek kepada istri. Tak masuk berbuat jelek ini anggaplah berselingkuh misalnya lakiannya. Nah itu berbuat jelek toh contohnya, jangan berselingkuh, jangan menyakiti. Serta tidak meninggalkannya kecuali dari tempat tidur. Nah, jadi tadilah nang kada sapaguringan teh. Kada sapaguringan aja amun meninggalkan nang tulak ke mana, guring di mana misalnya. Nah, kada kayak itu. Nang kada sapaguringan aja serta tidak meninggalkannya kecuali dari tempat tidur, artinya serumah tetap sapamanganan tetap guring aja, kada seranjang. Selama kada masih nih bini sudah masih sudah saranjang aja ulang. Itu kan demi memperingatkan, jadi supaya sadar kayak itu. Jadi seorang suami berkewajiban memberi makan kepada istrinya apabila dia makan, dan memberi pakaian apabila dia berpakaian.
apabila sang istri nusyuz itu ya durhaka, maka tidak diperbolehkan memukul bagian muka. Jangan mukul di muka, mukul di beritiga. Tidak boleh berkata jelek kepada istri. Bungulnya nyawang ini ya. Nah, jangan ada beli ya. Apalagi tabuknya nyawang ini ya. Nah, apalagi yang mengata-ngatai dengan nama-nama binatang. Nah, ada boleh. Ada boleh. Sebaik-baik marah seorang suami kepada istri, ada ya alasan marah lah. Contoh misalnya bininya ini durhaka, sebaik-baik marahnya tuh diam aja, ada mengerani gitu ya. Jangan pandai-pandai orang bersumpah menyambati, nah itu udah boleh. Diam aja, walaupun mata abang dia mengerekod, cuma diam aja, ditahan nih marah. Nah, tidak boleh berkata jelek kepada istri. Seperti perkataan ini, contoh perkataan yang terbaik nih. Semoga Allah memberikan kejelekan kepadamu. Nah, mendoakan kejelekan dia boleh. Saksinya mudahan Allah Ta'ala menyadarakan Ikam. Nah, kayak itu. Mudahan jadikan Ikam istri yang solehah. Nah, itu ya doakan. Jangan mendoakan memberikan kejelekan kepadamu. Dan apabila sang istri nusyuz, durhaka adalah, maka tidak boleh meninggalkannya kecuali dari tempat tidur. Tetap soromah gimana kan sepaguringan aja, kada sepaguringan aja. Nah, sedangkan mendiamkan ini kada memandiri, apalagi kada memandirinya sampai 3 hari kan. Tidak mengajaknya berbicara atau membiarkan istri, hukumnya adalah haram. Nah, jadi maksud ulun bila marah tuh diam aja, diamnya tuh kada bang diam kada bepandir, lalu bepandir juga. Misalnya makanan, iya tuh makanan bepandir juga. Ulah kan banyak, misalnya tuh. Ini kada boleh itu apa? Mendiamkan atau tidak mengajaknya berbicara atau membiarkan istri, hukumnya adalah haram. Apalagi dalam hadis itu kan yang sampai 3 hari kah? 3 hari lebih itu kah? Ada berawaan. Nah, itu haram. Jadi bila bakalahi, contoh bakalahi dalam rumah tangga nih, bahasa rekan orang laki nih, itu jangan melebihi 3 hari. Jangan melebihi 3 hari. Jadi menurut 2 hari, peparak 3 hari harus ada tuh nunggu pandir. Misalnya kayak apa? Membuka pandir. Pak lapar parut dah. Iya. Lapar aja namanya. Nah itu kan artinya sudah memecah kesunyian sudah. Ada yang ini nampak seminggu kada pandir, kada ada yang menegurnya. Itu sama-sama dapat dosa. Jangan-jangan pernah tergawi nih, bakalahi suami istri kada berawaan berdiaman aja melebihi 3 hari, haram hukumnya. Jadi sampai 2 hari atau 2 hari setengah, paparak 3 hari sudah akur pulang. Kita orang menenak bakalahi pulang, kita sambung pulang. Jadi supaya jangan sampai 3 hari kada pandai deh. Sambung pulang, kita sampai 2 hari, kurang pulang, kita bakal pulang, sambung pulang. Nah, kayak itu. Cuma jangan jobang kayak itulah. Sudah ulun sampaikan berapa kali sudah sampaikan, di rumah tangga itu ada setan yang bertugas, namanya dasim. Nama setan ini dasim. Yang mana dasim ininya mengharuh dalam rumah tangga nih, supaya bini ini memamai, laki mencerai, atau laki memamai, ini minta cerai. Itu ada yang mengharuh dalam rumah tangga. Kayak apa supaya kada diharu dasim? Masuk rumah ucapkan salam, baca ayat kursi sekali. Tekipayangnya sudah. Masuk rumah ucapkan salam.
Bila pian kita masuk rumah, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya laki. Laki masuk rumah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadang-kadang aku kan ingat ya, supaya ingat anda tulisannya di muka lawang benar-benar assalamualaikum. Supaya mengatakan assalamualaikum. Ada uyuh waalaikumsalam. Masuk rumah baca ayat kursi sekali. Nya sisi dasin itu tergipai. Bila kadang baca ayat kursi atau bila kadang mengucapkan salam, ya sudah, ini akan mengganggu dalam rumah tangga itu. Diulah-ulahnya apakah contohnya lah, inya setan mau ulah nih masuk rumah kalau melihat misalnya berhamburan rumah, lalu timbul pusang. Laki nih, omanya ini ya, begini di rumah ada besi simpon juga aja. Jadi yang gini, pungul itu aja. Aku mau urus anak mau pada tahu kan? Nah, iya. Aku mau urus ini, mau masak ini, ada sawatan itu aja. Nah, ya itu salah satu apa gawian si setan tadi. Akibat setannya kada disipak setannya kayak apa menyipaknya? Ucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu lah. Kecuali ulangi dulu lah. Maka tidak boleh meninggalkannya kecuali dari tempat tidur, sedangkan mendiamkan atau tidak mengajaknya berbicara atau membiarkan istri hukumnya adalah haram. Nah, apalagi tadi yang lebih 3 hari. Kecuali kalau ada uzur syar'i. Kecuali kalau ada uzur syar'i. Uzur syar'i ini uzur menurut agama nih. Contohnya misalnya apa? Di bakalahi. Sekalinya 2 hari kada berawan, 3 hari ini kada berawan, seharusnya berawan lah. Ini sekalinya bininya nih sakit rakungan, laki sakit rakungan juga kan kau berawan nih. Tapi kau Jepang menjadi apa ya? Iya. Udah syar'i. Demikian keterangan hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dan Hakim dan Muawiyah bin Haidah. Nah jadi bila bakalahi ya dalam rumah tangga lah, jangan sampai 3 hari lah. 2 hari aja udah main pulang. Namun laki toh, nya bisa gengsi keduanya, masuk gengsi keduanya. Jangan mati, jangannya laki kumang marau dulu nah. Sopan aku marau dahulu aja. Dia laki gitu juga artinya. Tanya ini aja marau dahulu aja. Nah jangan ada gitulah. Saya kok nomor kalah. Nah gipak kan, saya kata berjalan gipak. Gawil ya itu ya apakah? Nah itu. Ya apakah caranya supaya berdamai pulang? Jangan 3 hari atau lebih itu haram. Itu aja jangan bakalah hipang sebenarnya. Jangan bakalah hipangnya sampai tak kalah hipang. Apalagi nang sampai bertampar burunggut gitulah. Jangan wisupan. Ya makanya tadi lah bila masuk rumah ucapkan salam. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qalla min al-mahri aw kasura laisa fi nafsi ay yu'addi ilaiha haqqaha khadda'aha famata wa lam yu'addi ilaiha haqqaha laqallaha yawmal qiyamah wa huwa zanin. Rawahu At-Tabrani. Meriwayatkan akan di hadis oleh Imam At-Tabrani. Artinya mana saja, maksudnya siapa saja lelaki yang memperistri seorang wanita, nih lelakian nih menikahi bebinian dengan janji akan memberikan mas kawin, rupanya hutang, maka diijab kabul hutang. Saya terima nikahnya Biang, saya Allah Biang Galuh
binti Udin misalnya, dengan mahar berhutang. Nah, salah saja bang. Orang beli sukan beli hutang atau orang tunai kan ya, dengan mahar sekian tunai, dia dengan mahar berhutang ya. Tapi berjanji bang, enak aku biar dia aja. Mungkin kalau dapat duit lagi waktu itu. Padahal emang kada kamu duit tuh kau aja hutang di lain dulu. Ya kalah, kesan mahar nih. Baik sedikit maupun banyak maharnya nih, mas kawinnya nih. Nah, halaman 18. Sedangkan dia lelaki nih, berniat di dalam hati untuk tidak memberikan hak tersebut kepada wanita yang telah dinikahinya. Itu kan mahar tuh hak bini dah. Cuma dalam hati berniat, ndak boleh lagi bayari, ngejar dalam hati. Jadi bini undai aja, harusnya kita bayari maharnya aja. Nah, niat kayak itu. Berarti dia telah melakukan penipuan. Hukumnya haram, itu menipu walaupun kepada bini. Dan bila dia mati, seandainya nih mati nih, kada tak bayari lagi mahar tuh. Kada bayarnya tuh karena menipu, bukan karena kada sanggup, ada aja duit. Sudah. Dan bila dia mati, sedangkan mas kawin itu belum dibayar, maksudnya belum dibayar kepada istrinya, maka di hari kiamat nanti dia laki tuh akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pezina. Sebagai orang yang pezina. Jadi bila laki yang menikahi seorang perempuan, jadi istrinya, tapi niatnya dengan mahar berhutang. Niat dalam hati kalau bayari itu bila inya mengumpuli bininya atau menjimak, itu inya kayak berzina hukumnya. Cuman kada ada kalau nang laki pian bahari menikahi pian kada berhutang kalau. Jadi bayar aja kalau maharnya nih. Bahkan maharnya ini diabadikan. Diabadikan ya Allah. Ulang gin mahar nih jadi diabadikannya tuh itu. Jadi kanang-kanangan. Tapi cuman tuh hak bini lah mahar itu. Duit itu hak bini. Ulun bahari nikah berapa yuk? Maharnya 60.000 lah maharnya. Maksudnya nang disebutkan waktu akan nikah. Cuma nang balai itu 8 juta. Kan zaman ulun 8 juta. Biar kira-kira murah lagi nah. Zaman biar bisa 1,5 juta aja soleh. Maharnya bahari atau 50 kan bahari itu 1 juta itu banyak ya bahari. Tapi wah ini larang-larang leh dan 50 juta leh. Kemudian sedikit lagi lah. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW telah bersabda, Inna min akmalil mu'minina imanan wa ahsanahum. Yalah. Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanahum khuluqan wa altafahum bi ahlihi. Rawahu At-Tirmizi wal Hakim an Aisyah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu yang baik, mukmin itu orang beriman. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Nah, jadi orang yang beriman yang paling baiklah imannya, sempurna imannya itu orang bagus akhlaknya. Walaupun ilmunya kan lebih banyak, akhlaknya bagus benar orang. Nah, dan yang bersikap lembut kepada keluarganya. Nah, jadi pian bisi keluarga, kalau kepian misalnya yang dekat laki anak. Harus lembut kepada laki, kepada anak. Misalnya suami punya istri, punya anak, itu harus berlemah lembut, berlaku baik kepada istri dan anaknya. Itu yang paling seorang mukmin yang sempurna imannya. Nang ada pemamaian dong.
Jadi orang mukmin yang sempurna imannya adalah mereka yang terbaik akhlaknya, yakni keimanan itu direalisasikan, maksudnya dibuktikan dalam bentuk amal nyata. Kita kan beriman dulu nih, maka kita buktikan iman kita nih, apa akhlak kita baiki, dengan melakukan berbagai macam sifat yang utama dan meninggalkan segala perbuatan yang hina lagi yang tercela. Juga bersikap lemah lembut dan menaruh rasa kasih sayang yang tinggi terhadap istri dan anak-anak serta sanak kerabat yang lain. Kemudian hadis Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi seorang mukmin yang baik, yang berakhlak, yang berilmu, yang punya adab yang tinggi, yang bersifat lemah lembut dan kasih sayang terutama kepada keluarga kita dan orang-orang yang di sekitar kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.